Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas fisika. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang, massa, waktu, luas, berat, volume, kecepatan, dan lain-lain. Berbeda lagi dengan warna, keindahan, kecantikan, bau, kotor misalnya. Itu bukan merupakan besaran ya, karena tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Kita ambil salah satu contoh, misalnya mengukur panjang. Misalnya mengukur panjang meja 50 cm. Nah, 50 cm-nya itu mengandung angka dan mengandung satuan, sehingga panjang bisa dikatakan suatu besaran, karena besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalau misalnya panjang sebuah meja 50 cm, berarti panjang tersebut diukurnya pakai apa? Jika menghasilkan 50 cm. Nah, dengan penggaris ya, dengan penggaris, dengan meteran, dan sejenisnya. Nah, 50 cm. 50 cm-nya itu merupakan sebuah angka. Nah, cm-nya merupakan sebuah satuan. Jadi, besaran itu harus meliputi apa? Meliputi angka, dapat diukur, dan memiliki satuan. Sementara kalau misalnya kita menyatakan kecantikan atau misalnya keindahan, itu tidak bisa diukur dengan angka ya. Biasanya hanya diukur dengan cantik sekali, cantik saja, atau misalnya biasa saja. Nah, seperti itu ya teman-teman, ngebedain antara besaran yang merupakan besaran dan yang bukan merupakan besaran. Jenis-jenis besaran. Besaran yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Di sini kita lihat ada tabel besaran pokok. Ada 7 jenis besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dengan satuannya adalah satuan panjang meter, kemudian massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, kemudian suhu satuannya Kelvin, kemudian jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Kalau misalnya kalian bertanya, boleh nggak sih menyatakan panjang dengan sentimeter? Itu juga termasuk satuan atau bukan sih? Nah, kalau misalnya mau menyatakan panjang dengan sentimeter juga boleh ya. Ini yang ada di sini adalah satuan internasional, artinya satuan universal, satuan yang sudah dibentuk secara umum ya. Jadi kalau misalnya menyatakan massa, boleh nggak sih dengan miligram? Boleh ya teman-teman. Ini hanya bagian dari satuan internasional, sehingga satuannya meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan kandela. Nah, teman-teman, tadi kan kita tahu ada besaran pokok. Di sini kita akan membahas juga besaran turunan. Tadi kata ibu, besaran pokok itu apa? Besaran yang satuannya didefinisikan sendiri atau tidak diturunkan dari besaran lain, atau satuan yang telah ditetapkan, satuannya telah ditetapkan secara internasional. Nah, kemudian kalau besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Nah, untuk memahami tentang besaran turunan, sekarang kita lihat kenapa satuan luas itu meter persegi dan satuan volume itu meter kubik. Nah, jawabannya adalah kalau luas itu, rumus luas apa? Panjang dikali lebar. Panjang itu kalau misalnya di besaran pokok ada tadi panjang dengan satuan meter. Nah, karena luas itu panjang kali lebar, artinya lebar juga satuannya apa? Meter kan ya. Nah, panjang kali lebar berarti satuan panjang dikali satuan panjang, atau sebelumnya ada besaran panjang dikali besaran panjang, kemudian diturunkan lagi. Karena besaran memiliki satuan, maka satuan besaran panjang apa? Meter. Satuan besaran panjang apa? Meter juga, sehingga luas itu satuannya meter pangkat
2 atau meter persegi ya, M kali M. Meter dikali dengan meter, sehingga satuan luas itu apa? Meter persegi. Kemudian lihat lagi volume. Rumus volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Diambil dari besaran panjang, dan besaran panjang. Kenapa kita bisa menyatakan ini besaran panjang, besaran panjang? Karena panjang kali lebar kali tinggi sama-sama satuannya meter. Sehingga meter dikali meter dikali meter. Ini yang dimaksud dari diambil atau diturunkan dari besaran pokok. Dari besaran pokok apa? Dari besaran pokok panjang ya. Ini panjang. Meter kali meter kali meter. Sehingga satuan volume itu apa? Meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, jelas ya teman-teman bedanya tadi besaran pokok dengan besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi satuannya berdiri sendiri. Kalau misalnya besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya terdapat beberapa satuan yang diambil dari besaran pokok. Di sini ada tabel besaran turunan. Tadi udah kita bahas ada luas, volume. Kita ambil salah satu contoh lagi, misalnya kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok apa? Lihat, satuan kecepatan itu apa? Meter per sekon. Artinya, meter diambil dari satuan apa? Panjang ya. Sementara sekon diambil dari satuan apa? Waktu. Nah, panjang dan waktu itu merupakan besaran pokok. Nah, tadi definisi besaran turunan apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok, sehingga di besaran turunan terdapat beberapa satuan yang diambil dari besaran pokok. Artinya apa? Tidak berdiri sendiri. Misalnya kecepatan ini satuannya tadi apa? Meter per sekon. Nah, sehingga dari satuan ini kita bisa lihat bahwa untuk mencari kecepatan itu adalah panjang dibagi dengan waktu. Sehingga panjang menghasilkan satuan meter dan waktu menghasilkan satuan sekon. Biasanya di kecepatan itu bukan panjang ya, biasanya jarak. Karena jarak juga sama satuannya meter, sehingga kita bisa menyamakan panjang dengan jarak ya. Sekarang kita masuk pada dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Persamaan yang dibentuk oleh besaran-besaran pokok tersebut haruslah konsisten secara dimensional, yaitu kedua dimensi pada kedua ruas harus sama. Dimensi suatu besaran yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu biasanya diberi tanda ini ya, seperti yang ada di slide, seperti tanda kurung. Nah, di sini ada tabel dimensi besaran pokok. Yang pertama kita ambil contoh, misalnya besaran pokok panjang. Satuannya meter, kemudian lambang dimensinya apa? L. L itu diambil dari apa? Leg ya, bahasa Inggrisnya panjang, leg. Nah, kemudian massa. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Kemudian lambang dimensinya apa? M ya, diambil juga dari bahasa Inggris, dari mass, massa, mass. Kemudian ada waktu. Waktu satuannya apa? Sekon ya. Nah, lambang dimensinya apa? T. Kenapa lambang dimensinya T? Sama, diambil juga dari bahasa Inggris, artinya time. Begitu juga ada kuat arus, intensity ya. Ini lambang dimensinya dari intensitas. Kemudian ada suhu, ada jumlah zat, dan ada intensitas cahaya. Kemudian di sini ada tabel dimensi besaran turunan. Kita ambil salah satu contoh, misalnya besaran turunan luas ya. Nah, tadi luas panjang dikali panjang atau panjang kali lebar boleh ya, tapi di sini kita ambil panjang kali panjang. Berarti dimensinya dari dimensi panjang. Dimensi panjang L dikali dimensi panjang lagi L, sehingga dimensi dari luas itu jadi L pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Panjang kali panjang kali panjang, atau rumus secara umumnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena sama-sama diambil dari panjang, sehingga dimensinya jadi L pangkat 3. Artinya L kali L kali L.
Kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatan itu rumusnya tadi apa? Panjang dibagi waktu, atau boleh jarak dibagi waktu. Nah, dimensinya, dimensi panjang apa? Dimensi panjang L kan ya. Per dimensi waktu apa? T. Nah, karena ini penempatannya harus sejajar, waktunya kita naikkan ke atas ya. L per T menjadi LT pangkat min 1. Aturan angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Jumlah angka penting yang ditulis menunjukkan tingkat ketelitian suatu hasil pengukuran. Di sini ada aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya misalnya 234,5 gram itu memiliki 4 angka penting. Kenapa? Karena di sini tidak ada 0 ya. Jadi karena semua angka bukan 0 adalah angka penting, sehingga angka-angka tersebut semuanya adalah angka penting. Kemudian yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh misalnya 2,07 gram. Ini memiliki 3 angka penting. Kenapa? Karena 0-nya berada di antara dua angka penting ya, di antara 2 dan di antara 7. Artinya 0-nya ada di tengah-tengah ya. Berarti jadinya 0 itu angka penting. Nah, satu lagi misalnya 21,008 ya. Ini berapa angka penting? 5 ya, karena 0-nya ada di tengah-tengah angka penting. Kemudian nomor 3, syarat angka penting atau aturan angka penting, yaitu angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada tanda khusus. Misalnya garis bawah atau ditebalkan pada angka yang dianggap penting. Contohnya misalnya 3000 gram. Ini memiliki 4 angka penting. Atau 23,30 meter. Ini memiliki 4 angka penting. Karena 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian yang terakhir, angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma desimal, adalah bukan angka penting. Contohnya misalnya 0,5 gram. Ini memiliki 1 angka penting karena 0-nya ini bukan angka penting. Sekarang aturan operasi angka penting. Yang pertama adalah pembulatan. Angka yang berakhiran lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Angka yang berakhiran kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Apabila angka berakhiran tepat 5 dibulatkan ke atas jika huruf atau angka sebelumnya adalah angka ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah angka genap. Contohnya misalnya 2,46 dibulatkan menjadi 2,5. Kenapa dibulatkan menjadi 2,5? Artinya ini dibulatkan ke atas ya, karena angka terakhir adalah angka yang lebih dari 5. Di sini ada 6 ya, lebih dari 5, sehingga dibulatkannya ke atas. Kemudian 1,43 dibulatkan menjadi 1,4. Nah, kalau ini dibulatkannya ke bawah. Kenapa? Karena angka terakhirnya adalah angka 3 kurang dari 5, sehingga angkanya dibulatkan ke bawah menjadi 1,4. Kemudian yang terakhir ada 1,35 dibulatkan menjadi 1,4. Kenapa dibulatkannya ke atas? Lihat, karena ini angka terakhirnya tepat 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, sehingga dibulatkannya harus ke atas. Kalau misalnya angka sebelumnya genap, maka dibulatkannya harusnya ke bawah. Di sini kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Yang pertama tadi
pembulatan ya, yang sekarang ada penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contohnya misalnya kita mengurangkan 3,6 dikurangi 0,54. Hasilnya adalah 3,06. Nah, karena harus mengandung atau hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka di belakang koma ini harus mengandung satu angka taksiran. Ini 06, ini dua angka taksiran ya. Nah, karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka kita rubah 3,06 menjadi berapa? Nah, oleh karena hasil pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka hasilnya adalah 3,1 atau dua angka penting. Dari mana satu? Lihat lagi aturan angka penting. Tadi kalau misalnya lebih dari 5, angka terakhirnya lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, sehingga 3,06 ini dibulatkan menjadi 3,1. Kemudian yang ketiga adalah pembagian dan perkalian. Nomor 1 pembulatan, nomor 2 penjumlahan dan pengurangan, nomor 3 pembagian dan perkalian. Hasil perkalian dan pembagian pada bilangan desimal mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka penting paling sedikit. Namun, jika suatu bilangan desimal dikali atau dibagi dengan bilangan bulat, maka banyak angka penting pada hasilnya sama dengan bilangan yang dikali atau dibagi. Kita ambil contoh misalnya, berapakah 1,6 dikali 1,8? Nah, kalau menurut aturan angka penting perkalian, jumlah hasil angka pentingnya harus angka penting yang paling sedikit. Ini kebetulan di sini angka pentingnya sama, dua angka penting, yaitu 1,6 dikali 1,8. Kalau misalnya ada 1,6 dikali 1,88, nah ada 2 dan 3 angka penting. Jadi hasilnya harus 2 angka penting, karena yang paling kecil ya, angka penting yang paling kecil. Karena kebetulan di sini sama, sehingga angka pentingnya hanya 2, nggak ada pilihan lain maksudnya ya. Nah, kita coba kalikan ya, 1,6 2 angka penting dikali 1,8 2 angka penting. Hasilnya 2,88. Nah, tadi karena menurut peraturan harus yang paling sedikit, tetapi karena di sini kebetulan tidak ada pilihan lagi dan pilihannya hanya 2 angka penting, sehingga 2,88 itu harus dibuat menjadi 2 angka penting. Nah, lihat lagi aturan angka penting. Kalau angka terakhirnya lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, sehingga 2,88 bisa kita bulatkan menjadi 2,9. Nah, ini sudah 2 angka penting. Yang terakhir adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan hasil pengukuran dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Notasi ilmiah digunakan untuk memudahkan penulisan nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil. Contohnya misalnya 1 juta. 1 juta ini untuk memudahkan penulisan pada fisika atau pada pelajaran-pelajaran lain yang biasanya eksak ya. Ini berarti 1 dikali 10 pangkat 6. Kalau misalnya 200.000 berarti 2 kali 10 pangkat 5. 1000 berarti 1 dikali 10 pangkat 3. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini. Silahkan kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan pada aplikasi ya. Kemudian untuk pengerjaan latihan, silakan kerjakan pada latihan dan media yang telah disediakan.